Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. الصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والمعاد. أما بعد. Anda Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Galigo yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat, ad-dariyun wa ad-dariyat wal mukarramun yang diberi kesempatan bersama kita pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kitab kita Tafsir Mak Basawi yang sebagaimana biasanya diantarkan oleh Anda Geruta. Oleh karenanya, mari kita bersama mempersilahkan kepada Anda Geruta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an, tafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Insyaallah malam ini kita teruskan bacaan kitab kita, yaitu kitab tafsir Basawi yang berbahasa Bugis, tafsir Al-Mu'in. Alhamdulillah, malam ini kita sudah sampai kepada surah yang ketiga dari juzuk yang ke-30, yaitu surat Abasa. Ya. Jadi namanya atau sebagai simbol adalah surah Abasa. Ya. Maka dayan reguruta ia surai ria sengi surah Abasa rialai poleri warek kada Abasa engkai riaya mamulangi. Jadi Abasa wa tawalla ila akhiri al-ayah. Ia naik surai sai surah Makkiyah. Ya, ripaturung ngirimun rinna surah An-Najm. Ya, jadi surah Makkiyah betulnya turungi sebelum pindah atau hijrahnya Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah. Ia surah tampui 42 ayat. Ya, jadi sini kesimpulannya namanya Abasa
ada di dalam surah itu. Kemudian Makkiyah, dari sudut susunan turunnya ayat ini, Suratul Najm dulu yang terkait dengan Isra Mi'raj, kemudian Abasa wa Tawalla. Kemudian judulnya nasabana Andi Gurupta, setiap ada surah dia kasih judul. Bismillahirrahmanirrahim. Papakainga rinabita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi short mim ini lambang sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini umum. Ya, sekalipun ada di kalangan ulama yang lebih syadid, ya tak boleh katanya. Sekarang kan di internet sudah ada yang disusun tuh sallallahu alaihi wasallam, ya secara bersusun. Mungkin itu yang bagus dipakai kalau kita menulis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk kalau dalam bahasa Indonesia ditulis SAW, ya, SAW. Itu sebenarnya ikhtiar, tapi banyak ulama yang tidak setuju. Karena ini adalah merupakan satu simbol yang mesti ada di belakang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya manusia yang mempunyai titel seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang ini teknologi sudah ada yang buat itu dalam bahasa Arab. Ya, dia buat indah, ya. Jadi sepatutnya mungkin ya waktu ini mungkin belum ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ya, jadi bismillah di sini tidak masuk dalam ayat ini, walaupun ini adalah ayat Al-Quran mengikut ulama qiraat, tetapi merupakan pemisah antara ayat surah sebelumnya dengan surah kemudian. Ya, itu yang menjadi umum dipahami. Jadi bismillah ini Al-Quran juga. Ya, Al-Quran, cuma tidak boleh masuk di dalam surah Abasa. Berbeda dengan suratul Fatihah. Bismillah itu termasuk ayat pertama. Kemudian Alhamdulillah, itu yang umum. Jumhur ulama, dan dari segi fikih kita sembahyang, itu yang merupakan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Al-Hambali. Itu tambahan lah. Jadi kita baca 10 ayat ini, ya pendek-pendek. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu az-zikra amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta anhu talaha. Ya, jadi kumpulan ayat ini ya mengikut ulama tafsir merupakan pakainga. Pakainga adalah peperangan. Ya, nasihat ini ditujukan kepada Nabi, artinya nasihat Tuhan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat terjemahannya dalam bahasa Bugis. Betuanna, ya,
Tuanna artinya tuanna. Majangirui naboko. Jadi abasa itu betulnya majangiru. Bahasa Indonesia itu majangiru. Bermuka masam ya. Bermuka masam majangiru. Ya, seperti kalau orang yang tidak begitu senang atas sesuatu ya majangiru. Bahasa Bugis ya bermuka masam ya naboko ya dia tidak menghadap tetapi dia membelakangi ya tamunya, yaitu siapa yang berbuat demikian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi Allah Ta'ala dia menggunakan fi'il madhi abasa wa tawalla, seakan-akan merupakan satu teguran. Ya, magi itu wajangiru, magi itu maboko. Ya, anja'ahul a'ma riwattu Napoleon itu tahu buta. Dia di Aryedu dia bilang Jadi Nabi itu ya, sedang menghadapi tamu ya, pemuka-pemuka orang Quraisy ya, di Mekah. Nah, kemudian datang seorang sahabat yang buta, nanti ada penjelasannya di bawah. Dia Nabi dia jampangi dia sahabat naro. Ya. Yang dia perhatikan ialah tamunya yang ya sedang didakwah oleh beliau, diberi penjelasan. Ya, jadi maka di pungalah dalam agiro. Ya, kenapa ada apa? Ada apa? Ya, dia mau jampangi kita tuh oleh Madinah, nah, sahabatmu. Ya. Wa ma yudarika la'allahu yazakka. Niga namaka paisengiko mamuarei ritu maeloi pacingi wi alena oleh dosai. Ya. Artinya yang datang tamu ini yang kamu tidak perhatikan, kemungkinan mereka ini karena kita pulewe melo itoba melo ima melo padisengan ya katorio aya makeda makutanai maka gatu aya baru turun. Nah, dia mau ketahui, artinya orang ini al-a'ma ini yang buta ini dia mau mempelajari agama ya, orang mukmin, orang Islam, sahabat Rasulullah, tapi Rasulullah sibuk menghadapi orang-orang kafir ini ya, pemuka-pemuka masyarakat Quraisy pada waktu itu, dengan harapan ya secara logika ya mudah-mudahan mereka itu bisa beriman. Nah, karena kalau mereka beriman ya tentu di belakangnya banyak ya masyarakat yang bisa ya beriman kepadanya. Ya, jadi merupakan satu teguran. Au yazakkaru fatamfa'ahu zikra. Yari maelo imengkalinga papakainga. Maelo mengkalinga papakainga. Nakegunai wiritu papakainga. Ini semua kembali kepada tamu orang yang buta itu. Intinya masih nasihat kepada Rasulullah. Artinya seakan-akan Tuhan itu menyesali ya perbuatan Nabi kita. Ya.
Nah, jadi itu yang terkait dengan tamunya yang baru itu. Nah, kemudian Allah mengatakan amma manistagna, adapun tamu yang kamu layani itu. Ya, cuma bicara gitu ya. Nah, iya tuh sih tahu masengengi alena suku, tanda itu tamu kayak itu moroi, ya, tanda tahu sogi, tahu masagena tuh tuona, ya kan karena dia nama tepe, nah karena dia merasa sempurna, istagna, merasa cukup, ya, tidak perlu iman itu, tidak perlu agama itu, ya. Maka tuh sih Niero malah diperhatikan. Dia naro mupuri hati, ya, namuului, ya. Apa tuli? Fa anta lahu tasadda. Ini merasa kamu berikan perhatian, kamu menghadap kepadanya, ya. Wa ma alaika alla yazakka. Weh, majik kau kini norop itu nade gaga mesriko iko Muhammad alasan nareko tiai pacingi ya alena ti matappa, ya artinya kamu tidak paham dan kamu tidak berdosa sekiranya orang itu yang kamu hadapi itu dia tidak beriman. Nah, ini merupakan nasihat ya, kepada Nabi kita Muhammad. Dia pada tentu. Ya, sedangkan ini menesan itu pada meloma guru. Ya, sepatutnya didahulukan kalau menurut logika yang kita paham di sini. Nah, mungkin ini menjadi peringatan kepada kita. Nah, jangan kita sebagai pendakwah atau diharapkan ilmunya, tetapi kita melihat tamu yang kita beri perhatian itu, ya artinya tamu yang kedudukannya di atas. Kita tidak memperhatikan yang di bawah ini, padahal yang di bawah ini mereka datang untuk mengenali Islam, untuk belajar Islam, ya untuk menambah keimanannya. Nah, adapun yang orang-orang yang datang itu belum tentu, ya belum tentu. Nah, dia pada tentu mata pek gaya rekan adik, kayaknya pacing oleh betul nama tepat. Nah, kemudian seterusnya, naiya tahu engkai poleiko, ya. Naiya tahu engkai poleiko ya tobutairo, matong-matong kasih, agar apa ini? Nagau matong-matongan, ya betul na nagau matong-matongan. Agayana. Wa amma man ja'aka yasa. Ya, adapun orang yang datang kepadamu, itu orang buta tadi, biasa. Ya, dia betul-betul matong-matongan. Ya. Dia bertanah cule-cule. Kalau yang datang itu sebelumnya yang kamu layani itu belum tentu, ya belum tentu. Amma manja kayasa, wa huwa yakhsha. Ya, name tahu ribuan Allah Taala. Nah, itu tuh buta itu boleh melomah guru agamanya itu sangat antusias untuk belajar agama, ya. Dan orang itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tepat, ya. Itu tepat. Wa anta anhu talaha, ya.
fa anta anhu talaha. Ya, engkau kokor itu tepuriatiangi. Katanya, kamu tidak beri perhatian. Nah, talaha, kamu sia-siakan. Kamu beri perhatian kepada orang yang kamu anggap ini pembesar-pembesar Quraisy. Kemungkinan kalau beriman ini banyak anggotanya boleh ikut, tapi belum tentu mereka ini mau beriman. Nah, inilah merupakan sorotan ya. Karena pakai ingat ko nabita macam itu apa pakai ingat ko pak dakwah ya ulama ya, supaya jangan yang dilayani itu diharapkan orang besar-besar ya, karena kemungkinan dia dia bisa membawa kaumnya yang banyak atau bisa mendatangkan manfaat ya kepadanya, sedangkan orang-orang kecil ini dibiarkan ya, padahal mereka inilah yang akan betul-betul belajar ya, betul-betul ingin mengetahui agamanya. Nah, ini maksudnya secara ringkas. Jadi kita baca tafsirnya. Turungi iye surai ripassalenna Ibnu Ummi Maktum. Ya, jadi kesahabatan Nabi Buta Hasanah Ibnu Ummi Maktum. Ia nari itu ya Hasan Rialena Amru Ibnu Qais. Ya, sak posisinya Khadijah binena Nabi radhiyallahu anha. Kadiru Ibnu Ummi Maktum Hasan Rialena Amru Ibnu Qais. Ya, pertelarana Ibnu Ummi Maktum buta ya masa posisi si bawah Khadijah ya binena Nabi. Engkai itu Ibnu Ummi Maktum buta. Ya, sai Mariolo malaikat dapuran. Artinya beliau ini lebih dulu ya. Karena mau perintah betul sudah bisa ya jokan nih malaikat dapuran. Ya lori Madinah. Nah, Nabi kau di Mekah. Nah, itu sebabnya mereka datang dari Mekah untuk menuntut ilmu, mencari wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Malewa risuro di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mimangi witawe masempajan di Madinah. Ya, jadi waktu Nabi mau pada perkenalkan kedapura. Ya, Ibnu Ummi Maktum inilah yang sering ya menjadi imam di sana yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuna imam. Ya, ia to disuruh bang ya, rimunrinna Bilal. Nah, jadi setelah Bilal, alina to si bang. Nah, kata makanan dari ko bang pertama dari ko subuh itu Ibnu Ummi Maktum. Reko melo di masa pertama di waktu bani Bilal. Kita dua bana dari ko subuh ya waktu Nabi. Yaro Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum, engkai lokka mangolo di Nabi dari Mekah, di Madinah juga Mekah. Nama tengangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nauloi pemimpinnya arak Quraisy. Ya, dia sementara adakah musyawarah, adakah atau nama depu-depungan nih ya ke Mekah ke bulan ya resi diondrong atau Mekah ke bulan Abu Bakar ya madepung yaro tokoh-tokoh ya Arab Quraisy yang belum beriman ini. Nah, kemudian rampai senakku ya dari itu
Ya, jadi pemimpin Arab Quraisy dia hari itu Atabah Anrenge Syaibah. Ya, Atabah ibni Rabi'ah si bawa Syaibah ibni Rabi'ah. Ya, pada orang nih. Abu Jahal juga, Abu Jahal ibni Hisham. Ada juga Abbas ibni Abdul Muttalib, pamurena Nabi Ita. Ya, kama kada waktero belum Islam, kata makada selen nih naiknya masuk mobil selengan nah. Ya, dia panas-panasai. Ya, jadi ada semua ini orang-orang besar ini. Waitoba Umayyah ibnu Khalf. Ya, si bawa Al-Walid ibni Mughirah. Ini tokoh-tokoh Arab Quraisy di Mekah ini. Ya, berkumpul bersama Rasulullah. Nama tengangi Nabi sallallahu alaihi wasallam natampaiwi menandro, jadi berdakwah, mengajak mereka supaya ya mutama sallam, artinya diajak masuk Islam. Ya, diajak masuk Islam. Napakaingai nenia napati keimanan roh. Nah, dia berikan motivasi, berikan nasihat supaya pemuka-pemuka Quraisy di samping ada hubungan darah dengan Nabi yang masuk Islam. Ya, Muhtam Sallam ya, berikan nasihat akibatnya kalau tidak masuk Islam. Enrenge napaca diuriui nareko tako pada maeloi Muhtam Sallam. Karena reko tamu Sallam ya, kamu terlepas dari dosa-dosa yang sudah lalu. Artinya Nabi itu memberikan dakwah kepada mereka. Ya, ini belum Islam kan? Ya, jadi dakwah. Itu disebut dakwah sebenarnya. Ya, kalau sekarang ini kita sebut dakwah ya kepada orang Islam. Nah, kalau zaman Nabi ini kalau kepada orang Islam bukan dakwah namanya. Itu pengajaran, nasihat, yang berma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Kalau dakwah ini khusus kepada yang belum ya masuk Islam. Nangkai Nabi sallallahu alaihi wasallam malad nala sarah. Ya, maelo pautame menan Rasulullah. Ya, Nabi itu sangat antusias sekali bagaimana supaya mereka ini ya masuk Islam. Nah, karena naisena Nabi sallallahu Imajepunna nareko mutame menan Rasulullah maega anggotana maka cueri nasabak pada engkana menandro pemimpinna Arab Quraisy. Nah, jadi itu yang menjadi perhatian Nabi itu. Ya. Nama tengangi Nabi sallallahu alaihi wasallam natampai menandro Arab Quraisy natakapo Ibnu Umi Maktum. Ya. Datang dari Madinah bertamu ingin kepada Rasulullah SAW, berjumpa Rasulullah. Nade naisengiri majapuna Nabita sallallahu alaihi wasallam matengangi paletu patampa. Ya, ini Ibnu Maktum ini dia datang, tapi dia tidak tahu bahwa Nabi ini sedang berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Arab Quraisy ini. Nah, kadana Ibnu Umi Maktum suruna kung Allah Ta'ala. Pak guruang nga wahyu dari Pak guruang nga akorang napaturungan ngek kung Allah Ta'ala. Dia desak Rasulullah. Dia desak supaya diajarkan ilmu, diajarkan wahyu. Ia naro adae napakuling-kuling Ibnu Umi Maktum. Sebab dia dijampang ko Nabita. Sebab ada orang, ada ada pemimpin yang diajak bicara. Jadi seakan-akan Nabi itu tidak menghiraukan. Ya. Sementara Ibnu Maktum ini ya buta kan. Ya, jadi dia neseng.
Jadi si mata magi sana ama kuli-kuli tapudanga ya tapaguru kak maga kak jadi si mata mendesak. Ya, sementara Nabi juga sibuk. Ya. Nah, boleh sifat bicara Nabi ta si bawa pemimpin nara Quraisy. Nade nama senang nade nama senang ya nade nama senang penadin dan Nabi ta sallam mitai pangkaukan na Ibnu Umi Maktum. Agak-agak inilah ya terganggu, agak terganggu. Ya. Nah, pada itu di nareko rapak ki ibarat nah sudah ini. Sementara ada lagi orang yang mendesak, ya, orang dari luar, tentu ada perasaan yang kurang-kurang enak. Ya sepatutnya mengerti lah. Tapi Ibnu Umi Maktum ini enggak gangkana majangiru tapana. Nah, tentu Maktum detonai tidak kan? Ya, cuma Allah yang melihat. Majangiru tapana. Ya, nak bokori Ibnu Umi Maktum, nak boko. Dia adalah jampang ini. Aga nari pakai ingat na Nabi sallallahu rikung Allah Ta'ala. Ya, pakai ingat ni. Nari paturungan iya surai. Ya, maka daya katana. Ya, majangirui Nabi Muhammad. Nak boko riwatu takapona tau butai. Ya, melawi ripat guruan agama yang itu Ibnu Umi Maktum. Ya. Nangkai Nabi sallallahu limon diturunna ye ayat. Kenapa Maktum ratunrai ya nareko takapoi Ibnu Umi Maktum jadi ya setelah lama begitu. Nah, jadi Nabi kita ini Nabi Muhammad SAW nareko siruntui. Nah, kalau jumpa dengan Ibnu Umi Maktum ini ya nafodangi maka dah nah, salama ya artinya seakan-akan dia mengatakan salama kui tahu nasabaki natundra kak ya artinya dia kan seakan-akan mengatakan ini tahu ya nasabaki natundra kak pung Allah Ta'ala napa lebar tapere jadi sebelum bertena dia ingat terus setiap lihat Umi Maktum dia selalu ingat abasa wa tawalla itu ya artinya ini apa namanya imbas ya dari kejadian ya sebab turunnya abasa wa tawalla itu. Ni gana maka paisengi ko Muhammad mamuare iya tau butai Ibnu Umi Maktum ia majangiru etapa memitai maelo pacingi wi alena oleh ridho saya nasabaki Bapak guru enrenge padisengan muerengenge kuritu. Ya, maksud daripada ayat tadi yang telah kita baca. Jadi tidak ada yang memberitahu kamu Muhammad bahwa Ibnu Maktum ini datang ingin belajar, ingin mengetahui agamanya. Ya, beliau ini adalah orang yang beriman. Ya, tentu lebih bermanfaat dibanding ya orang yang kamu dakwah itu. Ya. Enrang yang muare ikor itu nak kegunai paparengarang
na iya mulai padupai apa tiroang mutiwi. Artinya tidak ada yang kamu Muhammad tidak tahu bahwa dia lebih baik. Ya, sekiranya kamu layani itu daripada orang-orang Arab Quraisy ini. Ya pemimpin-pemimpin ini ya jauh lebih baik ini Ibnu Maktum. Dia mau belajar, dia mau artinya menambahkan ya ilmunya. Ya. Jadi ini nasihat kepada kita yang sering berdakwah ini, memberi pengajaran kepada masyarakat. Ya kita jangan ya ajan atau mempasilengan. Ya justru yang kita beri itu yang kita harapkan kemungkinan besar dia ikhlas untuk menerima. Na iya tau masengengi alena suku atau na yero tau agas naro ponggawana arak kuresel. Gangkanna nasengi alena de na perlu matepe nasaba nasandrerinna nasandreri bagi bersandar nasandreri asogirenna enrenge apa ulena. Ya, jadi diingatkan kepada Tuhan bahwa yang kamu dakwah itu, orang-orang yang hebat itu sebenarnya susah untuk beriman kepadamu. Ya, sebab mereka ini dia tidak merasa perlu dengan agama, merasa perlu dengan Tuhan. Dia sudah cukup sempurna kehidupannya. Ini juga satu iktibar ya. Ya, satu iktibar ya, bahwa orang yang sudah terlalu mapan, sudah terlalu ini agak susah sedikit, ya, agak susah. Inilah yang yang kita lihat ya sekarang ini dakwah kita itu, apalagi kalau secara oral ya hanya dibicarakan di masjid, tempat ini itu manfaatnya sangat minim lah. Ya adalah manfaatnya, tapi saya rasa sangat minim. Ya sangat minim. Justru jauh lebih baik kalau kita langsung mengajar di pesantren, ya, di sekolah, di universitas, ya karena memang itu ya mereka ini ingin belajar, mau belajar, tapi kalau di masjid di apa ini ya, itu saya rasa seperti itulah. Artinya manfaat ceramah-ceramah kita ini ya sangat minim. Apalagi sekarang ini ya terkadang ceramah-ceramah itu hanya diambil sebagai ya hiburan. Jadi kalau orang itu sudah memang diberi oleh Tuhan ya pandai mengemukakan pembicaraan itu, akhirnya orang suka. Ya. Mereka suka, tetapi dia tidak mempercayainya, tidak menerimanya dengan baik. Itu yang banyak yang sekarang kita lihat ini. Nah iya naro mupuriatiang muoloi taniro na lagas naro ponggawana ra kuresyaru mueng kalinga madeceng adanna. Nah, kamu betul-betul perhatikan ya. Nah deto gaga tandra-tandra dimajapuna menandro makulle matapo. Ya, ini nasihat kepada Rasulullah. Sepatutnya menjadi nasihat juga kepada kita. Kalau memang tidak ada manfaatnya, tidak ada kelihatan penerimaan yang baik ya kepada masyarakat, untuk apa kita ya banyakkan ceramah itu? Ya.
Kalau memang tidak bermanfaat, buat cara lain ya, yang mungkin lebih berkesan. Ya. Aja kesana seakan-akan sudah menjadi tradisi, sudah menjadi pekerjaan. Ya. Pernah sekali ceramah sekian, ya penghasilan. Ya, jangan itu yang menjadi ya motivasi. Tapi kita mesti perhatikan apa kira-kira penerimaan masyarakat kalau kita ya memberikan pengajaran. Kecuali yang wajib, ya misalnya khotbah Jumat itu wajib. Ya. Kalau pengajian-pengajian di masjid, ya kita harus sebagai seorang yang berilmu harus pelajari, kalau boleh diadakan penelitian. Karena ada manfaatnya itu. Bukan manfaat karena sudah banyak orang yang suka, Anda belum tentu. Adakah manfaatnya menambahkan ilmu apa segala ya, sehingga amalan agama Islam itu betul-betul terwujud di tengah-tengah masyarakat. Itu sepatutnya yang ada yang kita lakukan sekarang ini. Nah, kalau secara akademik ya di fakultas dakwah lah, ya sepatutnya diadakan seperti itu. Atau di DDI, ya diadakan seperti itu. Lembaga dakwah atau lembaga ya, penelitian, ya diadakan itu. Masih adakah manfaatnya? Atau buat cara lain, ya dakwah. Itu bukan ukuran kalau sudah banyak yang like, umpamanya mananya sudah banyak yang terima, itu belum tentu. Ya, sekarang hanya sahabat, hanya apa. Dan ini semua merupakan nasihat ya kepada Nabi. Tuhan menasihati nabinya antara dua mad'u, ya, dua yang didakwah, ya. Satu yang memang betul-betul ingin belajar, satu yang belum tentu. Ya, maka kalau kita lihat ayat ini, maka sepatutnya kita dahulukan yang memang betul-betul mau belajar. Itu sekedar penjelasan ya. Nah, deto pagaga ya dosa mesri ko muamma. Atau deto aja cuma dosa reko dengan tamas selang itu enggak. Nah, yang penting kamu sampaikan saja, cukup. Nah, cukup. Nah, deto gaga dosa mesri ko. Enrenge deto gaga patundra-tundra riko. Tidak ada yang menyesali kamu. Nareko tiai menan pada mata pe. Ya, pacingi ya alena puler ya kapere kenge. Menrangnya dosa madu karupangi. Artinya tidak ada ya. Kita berdakwah ini ya. Jadi di sini nampak dalam ilmu dakwah itu kita harus perhitungkan mad'u. Mana yang diprioritaskan. Jangan yang diprioritaskan ya. Nah, seperti yang umum ditahu orang ya, di sini agak mewah sedikit. Ya, kalau di sini ya agak kurang. Nah, jadi dia tidak perhati. Padahal kalau di sini kita lihat yang menjadi perhitungan kita itu adalah penerimaan ya, dakwah yang kita berikan kepada mereka. Ya, kepada mereka. Kalau tidak ya kurang dan sebagainya, jadi perlu ada penelitian. Nah, sedikit lagi yang terakhir, nangka kenengi tau matongatongenge mangolo riko, maelo ripa guru padisengan, nariwereng apati roang rigau angkana, ritu metau ripuana. Betul atau mata pak? Kalau ada kesimak guru, ya. Napadu papasuruana Enrenge naniniri papi sangkana pengalatan. Tanya orang-orang beriman. Ya, Ibnu Maktum ini sahabat. Nah iya naro mua bukuri. Ya, majangiru. Ya. Tepa kesana ya. Mumita
mumitaiwi yang majangiru tapa tapamu mitai. Ini tulisannya anda ini ya terlalu ini rapatnya. Ini susahnya bahasa Bugis juga ini. Ini kita membaca dengan penuh perasaan. Kalau enggak ya susah nanti. Muak bokori, yang nama semua bokori roh ibnu maktum. Gawang kamu majangiru tapamu mitai. Padahal sepatutnya dialah yang harus kamu layani, yang kamu harus ajar. Ya. Jadi ini sebenarnya ya walaupun kepada Rasulullah, tetapi ya ini bisa diambil manfaat kepada kita yang ya sering mengajarkan ilmu ini. Ya, apa yang menjadi standar ya kita berdakwah ya, kepada suatu kaum. Ya, standarnya di sini yang mau, ya, yang mau, ya, yang mau, bukan yang merespon kita lebih baik, dapat keuntungan, ya, dapat amplopnya agak besar sedikit, ya bukan itu, ya, tetapi yang kita layani ini adalah orang yang memang betul-betul mau belajar, ya, mau belajar. Ya, saya kira ini sudah lain. Nah, tentu lain. Ya, saya kira itulah ya sedikit. Jadi ini cukup ayat-ayat ini cukup memberikan peringatan kepada kita, ya terutama warga DDI yang bergerak di bidang dakwah ini. Ya, jadi dakwah kita itu harus betul-betul ya bermanfaat ya kepada madu, ya bermanfaat kepada madu. Jangan sekedar hiburan atau sekedar ya disukai, ya bukan begitu. Ya, tapi kita berdakwah ya karena kita merasa ya mereka yang menginginkan. Nah, saya kira itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberi nasihat ya kepada kita ya, semua. Dan mungkin ya saya terus terang inilah menjadi dasar saya sehingga saya tidak terlalu bebas ya. Saya dipanggil pergi satu ini ya saya harus pergi ngajar di situ atau dakwah di situ. Nah, sekarang saya pilih-pilih mana yang, dan saya lebih khusus hanya ingin ya, memberikan sedikit ilmu kepada kawan-kawan terutama warga Darud Dawah wal Irsyad. Karena saya paham bahwa mereka ini memang menginginkan ilmu yang saya miliki. Kalau orang lain tidak kenal kita ya hanya sekedar mengenali bahwa orang ini adalah pandai, bisa bicara, bisa ini langsung memanggil kita ya saya tidak terlalu ya, tertarik ya, karena wasilah dakwah ini bukan hanya ya ceramah ya, tapi justru bagi saya itu yang paling bagus adalah memberi tauladan dakwah bil hal, itu yang paling bagus. Jadi orang lain bisa ini yang bagus ini ya sepatutnya ya. Itulah sedikit ya pandangan saya ya setelah membaca ayat-ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah kita dengarkan bersama pemaparan Anda berita akan penjelasan surah Abasah ayat 1 hingga ayat 10, yakni papainga ri Nabi Muhammad SAW teguran kepada Muhammad papainga ri Nabi Muhammad SAW ingat ya oke teguran kepada Nabi Muhammad SAW ketika bermuka masam saat datangnya Ibnu Umi Maktum, di mana Rasulullah sedang menghadapi tamu para pemuka Quraisy. Ya. Baik, para hadirin dan hadirat, selanjutnya
Silakan Kami ada yang persilakan. merespon. Ya. Kiranya ada hal yang ingin didiskusikan akan tema kajian kita pada malam hari ini, atau hal lain yang berkenaan dengan tema tersebut. Tafadhal. Silakan dengan hormat. Tafadhol. Lagi kami silahkan kepada para hadirin dan hadirat jika ada hal yang ingin didiskusikan bersama kita pada malam hari ini, boleh secara Ya, langsung Ustaz maupun Ilyas. Ada. oh iya, tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Ini pendakwah ini. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabirkom, Waalaikumsalam. Ya. Indah moderator yang berbahagia. Kaitannya dengan apakah ingat Allah dengan bita, kaitannya dengan akhlak. Saya jadi teringat ayat yang mengatakan pujian kepada Rasulullah atas kesempurnaan akhlak. Ketika Allah makada innaka La ala la'ala khuluqin khuluqin azim. azim. Oke. Jadi kalau mengkorelasikan antara apa yang ada dalam surah ini, ayat ini, sepertinya dalam tanda kutip pemahaman kami yang awam ini sepertinya apa istilahnya mutaradib atau bertentangan. Ya. Ya, artinya mungkin ada pandangan yang mungkin mengcombine dari ayat antara satu ayat dengan yang lain, tapi kelihatannya bertentangan. Tentu dalam menanggapi tanggapan seperti itu, Bang, ada ilmu untuk memberikan referensi jawaban, karena apa istilahnya, kenapa Nabi dalam hal bersikap yang notabene punya tujuan yang mulia juga terkait dengan orang yang dihadapi sebelumnya, lalu lantaran ada orang yang juga Nabi belum tahu tentang hati dia, apakah cuma karena butanya atau apa, selalu kemudian Iroko ini ugi ede bermuka masam mekeci, sebenarnya kan agak tinggi Ya. apa namanya, gambaran kejiwaannya bahwa lain maksudnya bagaimana ini Pak? Terima kasih banyak. Ini sebenarnya kan sudah dibahas oleh ulama-ulama tafsir bahwa adakah ini mengurangi nilai keluhuran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kita lihat mufassirin kita ini ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang membawa ke sana. Semua dibawa bahwa ini merupakan teguran kepada Nabi sebagai pengajaran kepada umatnya. Ya, pengajaran sama halnya kalau Nabi umpamanya meninggalkan rakaat sholat seperti yang diriwayatkan banyak hal. Banyak hal. Jadi ini adalah merupakan pengajaran, bukan bermakna Rasulullah itu sedikit kurang-kurang keluhuran adabnya itu ya menghadapi situasi begini. Ya. Dan kalau kita lihat secara sosial kemasyarakatan ya sebenarnya ya Nabi itu kalau kita lihat tadi Nabi itu sebenarnya bukan berarti menolak walaupun dikatakan itu sebabnya dikatakan abasa wa tawalla, dia hanya mukanya berubah, tetapi tentu tidak dirasakan oleh Ibnu Maktum yang buta.
membelakangi juga ya begitu. Hanya Tuhan ini yang memberikan nasihat bahwa pekerjaan yang kamu lakukan itu tidak benar. Tidak benar. Artinya ingin memberikan nasihat ya kepada Nabi, dan tujuannya menjadi nasihat kepada umat, ya, kepada umatnya yang akan meneruskan ya perjuangan Nabi kita Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dari segi sosialita memang kita sendiri ya, kalau tengah menghadapi tamu yang kita anggap sebagai tamu yang VIP umpamanya, ya, kemudian datang orang yang selalu mengganggu di belakang, saya mau ini, tentu kita itu secara adab juga. Kenapa orang ini kurang adab juga, kenapa selalu mendesak terus, ya sabarlah dulu, ya tunggulah dulu umpamanya kan, ya, karena bukan bermakna dia datang bersamaan, tidak ya, Nabi sudah sibuk melayani kemudian dia datang dan menghalangi. Itu yang kita lihat dalam ayat itu ya. Artinya ada juga kesalahannya Ibnu Umi Maktum ya, kalau dari segi ya kerja itu ya. Cuma yang kita perlu pahami, Allah itu memberikan nasihat kepada kita ini, bahwa kita di dalam menyampaikan Islam itu yang perlu kita perhatikan adalah mad'u, ya, adalah mad'unya, ya. Jangan hanya sekedar melihat panitia masjidnya atau apanya, tapi tidak mempelajari mad'u masyarakat yang ada di situ. Nah, itu mungkin yang bisa kita pahami seperti itu, karena tidak ada ulama kita tafsir itu yang memberikan kesalahan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, malah mereka itu wajar kalau Nabi marah-marah apa segala itu wajarlah, karena Maktum juga ini dia orang buta, kasihan, dia tidak melihat, dia tidak tahu Rasulullah ini menerima tamu, jadi dia mengganggu betul. Ya, selalu bertanya, ajar kami ini bagaimana? Tidak dilihat bertanya lagi, jadi kan ya gangguannya seperti itu. Tapi Tuhan melihat yang lebih mendalam lagi, ya, yang lebih mendalam lagi. Bukan bermakna karena tidak ada riwayat bahwa Nabi itu menghentikan ya kerja dakwanya kepada orang-orang kafir ini, ya kemudian dia beralih kepada Maktum. Tidak ada riwayatnya begitu, ya tidak ada riwayatnya. Jadi ayat ini betul-betul menjadi ya nasihat kepada para pembawa agama Islam lah, ya para pendakwah kita lah. Itu yang saya tadi ya, banyak menyentuh ke situ. Nah, jadi kita tidak boleh suuzon kepada Nabi kita. Itu sudah jelas, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan saya kira mungkin Nabi itu cukup beradab menghadapi ini, ya termasuk dengan Ibnu Umi Maktum ini, tetapi ya Ibnu Umi Maktumnya tidak sabaran, ya tidak sabaran, ya, dan mungkin tidak ada orang yang memberikan nasihat, jangan ya Nabi, ya ganggu dulu Nabi, ada ya tamunya sebentar dulu lah kalau memang ini, ya. Artinya kejadian ini adalah kejadian untuk nasihat kepada umatnya, pada kita semua lah, terutama mereka yang yang diberi ilmu oleh Allah dan akan disampaikan kepada masyarakat. Artinya bagi mereka yang pengkaji dakwah ini bagus sekali ayat ini dijadikan sebagai rujukan, ya untuk dijadikan satu ilmu, ya ilmu metode dakwah yang yang perlu menjadi satu kajian ilmiah berdasarkan dengan surah Abasa ini. Ya, karena tidak ada di tempat lain kan. Ya, teguran-teguran seperti ini kepada Nabi tidak ada. Nah, jadi saya kira ini satu hal yang ya bagi kita yang bergerak di bidang ilmu dakwah ini ya perlu.
perlu sekali. Dan ini boleh menjadi satu ya ceramah panjang ini ya kalau kita baca ayatnya, tafsirkan apa segala, kemudian kita kaitkan dengan amalan-amalan dakwah yang berkembang sekarang ini. Ya. Saya kira wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tapi merefleksi ke karena kita ambil sampel Guruta Ambok Dalek dalam layanan terhadap santri tamu, tentu ada sebagai sebuah referensi literasi buat kita ini untuk memperkaya. Kalau kita dalam rangka melayani, tatkala umpamanya dia berhadapan santri lalu tiba-tiba ada tamu, atau sebaliknya dia ada tamu tiba-tiba ada santri, bagaimana menurut pandangannya? Kalau umpamanya itu Guruta itu kan sangat berpegang kepada adab, ya, kepada adab. Ya, jadi kalau dia tengah mengajar, ya siapapun yang datang dia tidak akan, ya tunggu dulu lah, ya, tunggu. Begitu juga kalau dia sedang menerima tamu, ya tidak bolehlah diganggu. Ya, itu dia saran. Kemudian mungkin yang bisa dia menjadi sebagai refleksi di sini. Guruta itu tidak pernah memilah-milah siapa yang mengundang. Ya, adakah orang-orang besar atau orang kecil. Kalau sudah mendahului ya, mohon maaf saya tidak bisa hari itu karena sudah ada. Saya janji di ini. Walaupun orang itu mungkin orang-orang sederhana aja. Ya, tidak itu bahwa gubernur yang undang, ya bupati yang undang atau ini tidak. Dia tidak seperti itu. Guruta itu sama saja. Ya, sama saja. Dan itulah sebenarnya mungkin bisa kita pahami dari ayat ini. Nah, bahwa ayat ini jangan memilah-milah, jangan melihat-lihat mana yang mungkin agak subur maka kita pergi ke situ. Yang tidak subur pokoknya ya kita suruh ganti sajalah. Ya, bukan kita yang ini. Guruta tidak begitu. Nah, saya merasa sendiri beliau kalau diundang orang walaupun guru pasien dia datang juga. Sementara diundang oleh orang-orang kaya, umpamanya orang ini ya datang seperti itu juga, tidak ada bedanya sama sekali, tidak ada bedanya. Dan Guruta itu tidak pernah ini kan bahwa di sana banyak sedekahnya, di sini sedikit Nah, cuma ada sedikit yang mungkin kita perlu perhatikan. Guruta itu sangat memperhatikan murid-muridnya. Ya, saya pernah ingat ada seorang ustadz kita ya pergi khutbah Idul Fitri. Ya, kemudian tidak tahu ada kepanitiaannya yang salah atau bagaimana sehingga ya diberikan amplop itu sangat tidak sesuai. Ya, kalau umpamanya waktu itu yang umum itu 100.000, jadi kenapa hanya dikasih 10.000? Ya, jadi Ustadz melapor kepada Guruta, Bapak Itane ke Guruta, ya saya akan nareko, masai 10 uang kantor, macam ini katanya menzalimi orang, ya, mak kau bawa nasi tahu itu nasi tu, dengan karena sana pakro nasi yang sesuai lah. Jadi Guruta itu sangat perhatikan juga kepada ya orang-orang bawah ini, anak-anaknya, terutama ya saya tidak perlu sebut nama ya, tetapi jelas ya seperti itu. Guruta dia suka itu kalau datang ya bisa bola boleh ceramah tadi saya akan ada ikut ya sekian ya baru ketawa baru ini kan. Itu merupakan satu inilah mungkin kemanusiaannya Guruta juga ya seperti itu untuk menghibur ya anak-anak ini. Dan pada waktu itu ya itulah kejadian itu Guruta agak kecewa lah ya, malah dia keluar kata-kata kalau begitu aja menjauhkan sekolah memang
Ya, saya menunjukkan sekurang. Ya, saya tidak tahu adakah dulu itu Ramadan. Nah, pergi tarawih di situ jadi imam, kemudian ini pulangnya tanya, sekian aja. Nah, waktu itu pamannya umum, walau berapa dulu itu waktu umum 100.000. Nah, tapi kayaknya dia dapat hanya 10.000 saja. Adakah silap panitianya atau bagaimana? Allahu a'lam. Karena terkadang juga kan silap, dia tidak tahu. Ya, panitia ini terkadang ya karena saking gembiranya, saking apa, terkadang dia tidak tahu lagi berapa yang dikasih. Ya, nah, saya biasa rasakan seperti itu. Ya, artinya salah ya, di dalam. Nah, saya kira itulah ya kalau dari Gurutta begitu, artinya Gurutta itu sangat beradab, sangat memelihara adab itu, memelihara adab. Nah, saya kira kalau kita lihat Nabi itu dengan ayat-ayat ini, pemberitaan ayat ini itu kan sebenarnya memang yang salah itu memaktum itu. Ya, yang salah karena datang mengganggu, datang ini kan ya. Tapi bukan itu yang dilihat oleh Allah untuk menjadi nasihat. Bukan itu. Dan bukan apa namanya Tuhan ini seakan-akan menghardit Nabi, bukan. Nah, hanya abasa wa tawalla. Ya, kenapa kamu buka, kamu lain-lain? Kenapa kamu membelakangi? Ya, artinya sangat halus lah. Ya, karena ada tujuan bahwa kita ini berdakwah. Ya, kita harus juga ada ini. Jangan hanya berdakwah, yang penting saya sampaikan lah apa saja. Ya kamu paham atau tidak itu bukan urusan saya. Yang penting ada amplopnya, yang penting ada yang itu tidak boleh begitu. Ya kita berdakwah ini betul-betul ikhlas ingin menyebarkan agama ini. Nah, itu yang mungkin dikehendaki di situ. Wallahu a'lam. Ya. Ya, terima kasih banyak, Bang. Terima kasih kepada Ustaz Ilyas. Kembali kami Tapi persilahkan. Oh ya, ya tafadhal saya Ustaz Stas. Ya. Ridwan Yardis. Pada Ustaz. Tapi ya makasih banyak Stas. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bang, saya bertanya terkait dengan saya suka bisa dikatakan bahwa disambung ya. Hmm. Ini kan sekarang ini kita bisa katakan ya bahwa eh, dakwah itu menjadi pendakwah membalik apa yaitu Hmm. sebuah industri. Hmm. Saya bisa mengatakan industri. Ya, Artinya, industri ya. iya industri yang cukup menghasilkan menurut saya. Karena Hmm. sekarang ini kan kalau kita lihat kan pendakwa-pendakwa apalagi yang sudah tenar di mana-mana, viral di mana-mana itu kan, Hmm. itu banyak mengalahkan profesi yang lain lah gitu. Baik, baik. Kita Untuk paham anunya, ya, maksudnya paham. secara ekonomi. Penghasilannya ya, penghasilan. Iya, bahwa itu menjadi industri dan karena menjadi industri, eh ya di kebanyakan perguruan tinggi kan memang ada memang khusus ilmu yang mempelajari itu bagaimana supaya dakwah Ya, kita ya. nyampe kemudian disenangi orang kemudian kan eh, ya bisa menghasilkan lah secara pribadi gitu. Nah, ini yang saya mau tanya kan juga ada istilah biasa yang saya dengar bahwa eh, masjid itu kan tergantung menaranya. Ya, Maksudnya menaranya itu makin tinggi menaranya artinya makin tinggi ya gitu kan. ya. Bahkan biasa saya dengar juga ini dengar bahwa kalau Ramadan biasa itu kan 2 kali ceramah tarwi malah. Tidak tarwi dulu di tempat satu, kemudian pergi Tempat lain. ceramah lagi di tempat yang berikutnya. Artinya 2 kali lah gitu. Nah ini kan nilai dakwah itu kan artinya berubah, gitu. Nilainya. Eh, ya mungkin juga apa ada kaitannya dengan ayat tadi. Abasa wa tawalla itu maksudnya itu dakwah itu ya memilih karena sudah menjadi industri maksud saya gitu. Hmm. Ya, Baik. dengan fenomena yang sekarang kan ya luar biasa sekarang ini. Tapi begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ya, betul menanggapi itu ya. Ini kan bukan hanya sebagai responnya.
Saya melihat yang paling yang hebat itu di Indonesia inilah. Ya, saya melihat seakan-akan ada di antara pendakwa kita ini setara dengan artis-artis. Artinya peminatnya itu kan hebat. Ya. Nah, itulah yang mungkin dikatakan tadi semacam industri, sama dengan artis itu kan industri itu. Ya, yang diperhitungkan itu uang di situ itu. Bukan lagi istilah dalam ilmu dakwah ada mad'u. Mau diapakan mad'u ini? Ini yang perlu menjadi disadari oleh orang-orang yang hidup ya di dunia dakwah ini, termasuk kita lah PDDI yang sering berceramah apa segala. Kita jangan sekedar melontarkan ide atau pemahaman tentang Islam, tapi kita mau kemanakan masyarakat kita ini. Ya, kita mau bawa kemana mereka di dalam berislam. Itu yang susah ya. Saya lama di UGM, di USIM itu mengajarkan ilmu dakwah ini. Ya itu memang sudah terlupakan sekarang ini. Dia tidak. Karena pendakwah ini bagaimana supaya dia diminati oleh mad'u. Ya. Bukan kita pendakwah memperhatikan bahwa mau diapa umat Islam ini, mau diapakan? Tidak ada lagi itu yang hilang sebenarnya. Nah, itu sebabnya ini pekerjaan penelitian dakwah yang dilakukan oleh Fakultas Dakwah, Fakultas Komunikasi dan sebagainya. Terkadang digabungkan dakwah dan komunikasi. Itu sepatutnya yang menjadi perhatian. Sebab awal dakwah itu, ya, itu tujuannya itu untuk merubah mad'u ini, ya, untuk merubah, ya, bukan untuk menghibur sehingga dia menyukai kita. Sebagai pendakwah itu yang hilang itu. Nah, itu sebabnya saya sampai sekarang ini tidak terlalu berminat itu berceramah-ceramah apa saja, tidak berminat. Ya, tidak berminat karena manfaatnya. Ya, manfaatnya termasuk saya nasihati ya kawan-kawan ulama-ulama DDI yang terlalu aktif begitu ya. Saya nasihati dari sudut ya bahwa kita mesti kembalikan fungsi dakwah itu sebenarnya, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya, sebab fungsinya itu kan menjadikan ummah khaira ummah atau ummah wasat, menjadikan ummah tauladan, ummah contoh dan sebagainya. Kalau tidak membawa ke sana untuk apa kita? Nah, kita cari lain lah. Ya, yang beriman cari lain. Seperti yang saya katakan tadi, contoh tauladan. Ya, orang-orang Muslim ini itu yang paling berkesan sebenarnya. Ya, seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru tah, Andri Ruteng, kalau dia menjadi contoh tauladan dalam hidup ini, saya kira itu yang lebih punya kesan kepada masyarakat. Nah, jadi itu yang kita mau kembalikan sebenarnya itu. Masuk IDDI lah. Ini tugas lembaga dakwah, kita harus berpikir seperti itu. Ya, bukan menjadikan dakwah itu sebagai industri untuk menghasilkan keuangan atau finansial dan sebagainya, komersial dan sebagainya, dakwah komersial. Sekarang kan dakwahnya komersial. Ya, dakwah yang berhasil sekarang ini adalah dakwah yang disukai oleh masyarakat. Nah, itu sekarang ini kalau siapa yang banyak yang melaikan, ada YouTube-nya banyak, itulah yang hebat. Ya, itu sekarang ini begitu. Ya, bukan lagi yang bisa merubah. Ya, masyarakat itu yang dulunya tidak terlalu beriman ya menjadi kuat keimanannya, keislamannya. Yang dulunya tidak banyak pergi jamaah di masjid, ya alhamdulillah sekarang ini berlomba-lomba pergi ke masjid, berlomba-lomba pergi mendengarkan pengajian, dan ya kalau boleh dia bertanya ya tentang manfaat ilmu. Kita lihat ada pertanyaan, banyak pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan itu ya kadang tidak munasabah dengan peranan
ya agama kita ini dalam kehidupan kita. Yang banyak bertanya bagaimana salawatnya supaya kita banyak rezeki, bagaimana salawat berdoa kita diterima, bagaimana? Saya pertanyaan seperti itu bukan menambah apa wawasan kita terhadap ajaran Islam ini. Ya mungkin ada baiknya ya terkait dengan fikih, apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini. Itu lagi bagus, ada sedikit, tapi sepatutnya yang berkaitan dengan ya masalah-masalah kehidupan ini. Saya kira itu yang perlu kita sekarang ini perhatikan, terutama di DDI lembaga dakwah ini harus jangan melihat pendakwah-pendakwah kita yang ada sekarang ini, kita harus kembali kepada ulama kita. Ulama kita berdakwah dulu kan ya bukan hanya di corong-corong masjid, tapi dia buat pengajian-pengajian di masjid, baca kitab ya atau mendiktekan ilmu. Ya, dulu ulama seperti itu, bukan oral seperti saja bicara padanya, tidak terlalu ini. Ya. Dan tidak ada pemikiran pendakwah itu mau dikemanakan masyarakat kita. Apa yang kita mau sadarkan mereka. Nah itulah yang harus kita bisa berpikir untuk pemikiran dakwah kita. Ya, kebetulan ayat-ayat yang kita baca tadi ini terkait dengan dakwah itu. Saya kira itu saja mungkin. Terima kasih. Iya, Bang. Terima kasih banyak. Jika masih ada, Yes, kalau masih bisa, Pak. Oh iya, tafadhal. Ustaz Muhammad Rusdi, silakan. Rusdi ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Guru Ta dan seluruh teman-teman yang lain. Pertama-tama saya terkait dengan Guru Tambok Dale. Saya secara pribadi yang saya ingat hanya satu kali bertemu dengan beliau, berkunjung ke Pindrang bersama muridnya, dan ketika itu beliau berpelukan sambil saling menangis mengenang seorang muridnya yang sudah mendahului, yaitu almarhum Kiai Amin Nasir. Dan ketika itu saya bersama dengan Guru Ta Puang Haji Idris Nasir. Iya, Puang. Dari Makassar. Itu di pertemuan saya secara langsung. Namun ketika mendengar nama beliau, alhamdulillah sudah mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau, dan dalam banyak hal beliau sering saya kirimi Fatihah. Ini untuk terkait dengan ayat yang kita bahas tadi, sangat sepakat dengan Guru Ta bahwa kalau saya lebih melihat bahwa bukan sebetulnya ini skenario Allah untuk mengajari kepada kita bagaimana menghadapi mad'u yang diistilahkan oleh Guru Ta tadi. Sekaligus juga bagaimana kita mengajari kita bagaimana menjadi murid, menjadi santri yang dipertanyakan oleh Bapak tadi, menghadapi Guru Ta dalam artian ini kan posisi Guru Ta ketika itu kan sama posisi Nabi yang ketika itu berdakwah. Jadi sehingga yang terbayang dalam pikiran saya, santri-santri yang ada di pondok, termasuk di pondoknya Guru Ta menghadapi ulama sebesar Guru Ta, tidak ada yang santrinya yang bisa berani bersikap seperti itu. Bahkan kalau ada yang bersikap seperti itu, santrinya pastilah akan tampil. Jadi sekali lagi, kesan yang saya tangkap dengan ayat ini bahwa itu hanyalah skenario Allah untuk mengajari kita, mengajari umatnya Rasulullah untuk bagaimana menghadapi mad'u yang diistilahkan oleh Guru Ta tadi. Terima kasih, Puang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak perlu saya komentari panjang. Yang jelas
Ustadz Muhammad Rusdi ini ya sahabatnya lah Guru Tak, karena pernah melihat kalau definisi Kalau hadis. istilahnya, iya bang. Sudah sahabat, sudah Saya pernah memang melihat merasa sangat langsung. begitu. Ya. Apalagi Guru Tamam Idris itu kan salah seorang sahabatnya, ya seorang muridnya yang paling dekat juga, ya, bersama dengan abangnya Guru Tamin Nasir. Guru Tamin Nasir ini termasuk calon kuat yang selalu dikatakan oleh Guru Tak akan menggantikan beliau, tetapi lebih dulu ya Guru Tamin daripada Guru Kabodale, ya itulah skenario ataupun aturan Tuhan yang kita tidak tahu. Saya kira itu sajalah ya. Saya kira betul itu apa yang dikatakan tadi, bahwa ini adalah merupakan satu pengajaran. Dan ulama tafsir kita lihat Ibnu Katsir, kita lihat Al-Qurtubi, bisa lihat semua kitab-kitab itu yang yang kita rujuk di dalam tafsir itu juga. Ada 5 tafsir yang ada di situ, ya tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah cemoohan kepada Rasulullah, ya, atau apa Nabi Quran, tidak ada yang seperti itu. Semuanya mengatakan kalau kita melihat secara ya secara real kan bagaimana Ibnu Ummi Maktum itu, ya, seorang sahabat yang sangat kuat beriman dan sebagainya. Tapi ada ada ilat, ya, beliau buta. Ya, jadi kedatangan kalian yang tidak paham apa-apa yang terjadi pada Rasulullah. Ya. Karena rasa keimanannya itulah menyebabkan dia terlalu tergesa-gesa kepada Nabi, mau diajari, ya. Tapi Nabi merasa ya, terganggu, ya, merasa terganggu itu karena selalu didesak terus. Sebentar beliau juga dalam suasana yang ini. Jadi memang kalau kita lihat itu adalah merupakan satu pengajaran yang diberikan oleh Allah. Ya, bukan kepada Nabi, ya, tapi kepada kita semua. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak kepada para hadirin yang telah berpartisipasi dalam diskusi tanya jawab pada malam hari ini. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Guru Tak untuk berkali pengajian kita dengan doa. Tafadhal. Kita membaca doa barakat ad-dariyah, ya al-mabrurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Antarzaqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa sakamin, ya akramal akramin. Allahumma ja'al jam'iyyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbin al mukhlasin, wa ja'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qal'atan ma'muratan lil ma'arif al-thaqafiyah wa masdaran asilan lisyara'i diniyah biminhaji ahli sunnati wal jamaah, ya zal jalali wal ikram. Allahumma saddid wa ayyid dawlata Indonesia ka dawlatin mubarakatin fit takadumi wal amni wassalam wa saira biladil muslimin, ya hannan ya mannan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutabati zahiran wa batinan
fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirri asraril Fatihah. Ya, sedikit saya sampaikan bahwa insya Allah pengajian kita akan datang ya karena kitab Al-Luma, kitab Ushul Fiqh sudah selesai. Sebagaimana permintaan, kita akan mengkaji kitabnya dari Guru Abdul Rahman Abu Dalek yang terkait dengan ilmu zikir ataupun ilmu tasawuf, yaitu Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Ya, jadi kita akan baca, banyak permintaan supaya bagaimana bahasanya, kemudian sedikit dijelaskan dalam bahasa yang mungkin kalau memang diperlukan, ya kita kalau memang sudah paham ya tidak perlu ya, cuma kawan-kawan yang mungkin belum menggunakan sebagai bahasa ibunda ya kita akan masukkan di dalam bahasa Indonesia juga, seperti tafsir inilah. Tafsir ini adalah bahasa Bugis. Nah, dan kita baca Bugisnya, kemudian kita sedikit ya memahaminya dengan bahasa yang kita bisa kongsikan bersama, bahasa Indonesia. Begitu juga nanti Al-Qaulus Shadiq. Ya, kita mulai itu. Ada beberapa kitabnya di Guru sebetulnya yang harus kita dalami karena dia adalah asas. Ya, asas. Kemudian kalau terkait dengan tasawuf, ya kita bisa gunakan itu Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Ya, jadi kalau boleh nanti Ustaz di Taufik ya bisa disebarkan kitab itu ya, biar kita baca. Saya pun buka, saya punya fotokopi yang asli, jadi saya baca aslinya. Kalau ada sedikit yang boleh dibaiki nanti. Saya akan baca ya, nggak perlu kita tayangkan di sini ya, kita baca ya, seperti yang pengajian saya di Mangkoso ya, sekali dalam 2 minggu ya, kita baca kitab itu dan santrinya juga membuka ya bukunya, itu lebih berkesan daripada kita lihat di layar yang mungkin nggak berapa ini ya. Jadi mungkin buku itu kemudian nanti kalau sudah habis ya, karena kecil, kita akan ganti lagi dengan pemahaman terkait dengan sembahyang, Allahumma ja'alni muqimas shalah ya. Dan saya ingin mengajarkan kitab itu dengan langsung membaca teks ya, baca teks. Jadi dirasa nasiah, kita baca teks ya, kemudian kita pahamilah ya, bersama. Nah, saya sudah siapkan 3 buku itu karena ringkas tentang ahli sunnah, tentang tauhid ya. Tauhid itu penting juga karena asas ya. Walaupun saya tahu kita semua sudah punya asas, tetapi kita mau lihat ya, karena saya sendiri membaca itu terulang kembali ya, sesuatu yang saya rasa penting ya, saya rasa penting untuk kita jadikan asas untuk mengembangkan keimanan kita ya. Jadi itu insya Allah kita akan selingi dengan tafsir ini, dengan kitab-kitab ini itu sebagai pengumuman lah ya. Nanti diumumkan pada, saya minta Adi Taufik kalau boleh disampaikan kepada pondok-pondok pesantren. Nah, kalau boleh dia ada buat layar Zoom, jadi ada beberapa santri bisa ikut. Nah, santri-santri yang dekat-dekat lah yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi Zoom ini sebenarnya boleh meliputi seluruh Indonesia lah kalau memang. Ya, kalau memang mereka ini
Saya kira itu penting juga. Karena ini kita ini di DDI ingin mengembalikan ilmu gurupta itu. Ya, ilmu gurupta. Nah, disitulah kita teruskan nanti kembangkan. Jadi kita mau baca dulu kembali. Walaupun saya tahu bahwa di Amran itu sudah dibaca, sudah diapa. Nah, tapi terkadang kita ini tidak membaca secara tuntas. Ya, hanya penjelasannya terlalu banyak. Nah, padahal kita mau mengetahui apa sebenarnya isi kitab itu. Dan bagaimana guru kita memahamkan kita terhadap zikir umpamanya, terhadap sifat Tuhan. Dan apa yang ditulis guru tadi situ, itulah yang beliau rasakan, yang sudah beliau rasakan. Nah, kebanyakan ulama-ulama kita yang sampai ini, apa yang ditulis itu yang dirasakan, bukan sekedar seperti kita menulis tesis. Ya, tesis ini sesuai dengan data yang sampai ke kita kumpul, belum tentu kita rasakan apa yang kita tulis itu. Nah, tapi kitab-kitab yang seperti ini biasanya kitab yang memang dirasa. Dan saya sendiri talaki kitab ini kepada Guru Tangguh Dale, ya 2 kali tamat itu. Setiap subuh ya diajarkan. Ya, diajarkan di Parepare dulu. Nah, setiap sholat subuh setelah baca kitab turas yang berbahasa Arab, nah kita baca lagi itu. Dulu ya. Guru itu sangat rajin mengajar memang. Nah, susah untuk menandinginya. Sampai sekarang saya tak dapat guru seperti beliau itu. Rajinannya mengajar. Bukan hanya rajin, cinta mengajar. Ya, cinta. Aku gila ada Pak Guru. Pesai mah itu Pak Guru sih. Ya, pesai Pak Guru. Nah, itulah ya kita mau kembalikan aura belajar itu dengan kitab-kitab Pandai Guru. Nah, saya kira cukup sampai sekarang, dan saya mohon maaf untuk live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pung. Baik, kita akhiri bersama. Billahi taufik wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.